Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu bagi kami, terima kasih atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang malam dalam istirahat kami. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau pagi hari ini kami bisa bangun dari tidur, kami masih bisa bernafas. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Mengawali pagi hari ini kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini yaitu iman yang berwawasan. Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iman bukan sekedar mau percaya tanpa mengetahui apa yang ia percaya. Iman bukan sekedar pengertian di dalam otak tanpa kelanjutan apapun. Tetapi iman harus sampai pada menerima, mengakui apa yang ia mengerti. Bapak Ibu Saudara, banyak anak-anak sekolah yang pelajaran agamanya mencapai nilai 9 bahkan 10. Tetapi pada hakikatnya mereka hanya mengetahui dan belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iman bukan persetujuan rasional. Iman juga bukan sekedar ucapan mulut saja. Iman adalah penaklukan rasio ke bawah kebenaran. Bapak Ibu Saudara, iman membawa rasio kembali kepada kebenaran. Oleh karena itu, orang yang beriman rasionya tidak menjadi negatif dan terikat. Orang yang beriman rasionya akan kembali kepada kebenaran yang mencipta rasio itu sendiri. Dengan definisi ini, kita harus belajar sungguh-sungguh, kemudian berdiri dan memberikan jawaban kepada setiap orang yang mempertanyakan tentang iman kita. 1 Petrus 3:15. Seorang Kristen yang bertanggung jawab adalah dia yang setiap saat berdiri memberi jawaban dengan tegas karena rasionya sudah tunduk kepada kebenaran dan mengerti kebenaran yang lebih besar daripada rasio itu sendiri. Kebenaran lebih besar dan lebih agung daripada rasionya. Maka rasio yang sudah tunduk itu kini berfungsi dengan baik. Bapak Ibu Saudara, iman adalah pengembalian, yaitu sebagai pengarah. Tetapi iman juga sekaligus sebagai penerobosan yang bersifat dinamis. Iman adalah penaklukan rasio kepada kebenaran, pengembalian rasio yang dicipta kepada kebenaran yang mencipta. Berarti iman adalah penerobosan dari yang terbatas menuju kepada yang tidak terbatas. Disitulah seseorang menikmati hal-hal di luar rasio. Kata iman kita serap menjadi bahasa Indonesia. Asal kata itu adalah bahasa Arab. Padanan kata iman dengan bahasa Ibrani adalah aman. Sementara kata dasarnya adalah amen. Amen artinya ya demikian adanya. Jadi amen bukanlah hanya kata penutup doa. Tatkala kita mengatakan amen, itu berarti kita mengatakan ya untuk orang yang mengatakan sesuatu kepada kita. Sama seperti itu juga dengan kata iman dalam Alkitab. Ketika kita katakan bahwa kita beriman kepada Allah, itu berarti kita mengatakan ya kepada Tuhan untuk apa yang dikatakan dan dikerjakannya bagi kita. Jadi mustahil orang dapat beriman kepada Allah tanpa ia mendengar firman yang dikatakan Allah. Ketika Allah berfirman dan kita mengerti apa yang kita dengar, lalu kita mengatakan ya untuk apa yang kita dengar dan kita mengerti apa yang kita dengar, itulah namanya iman. Bapak Ibu Saudara, melalui pengajaran firman Allah,
kita pada akhirnya mengerti bahwa alam semesta ini dijadikan oleh firman Allah. Oleh karena itu firman Allah berkuasa untuk menjadi sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Orang mengatakannya dengan sebutan creatio ex nihilo. Nah, Bapak Ibu Saudara, nas kita berkata pada hari ini, firman Allah dapat menjadikan sesuatu yang tidak terlihat menjadi terlihat. Firman Allah dapat membuat seseorang yang tidak punya pengertian tentang segala sesuatu menjadi terlihat dan pada akhirnya mengerti. Itulah kuasa yang bekerja di dalam firman Allah. Oleh karena itu, betapa pentingnya bagi kita untuk mendengar firman Allah, sebab menurut Paulus, iman timbul dari pendengaran firman Allah. Roma 10 ayat 17. Namun satu hal yang harus kita garis bawahi, kita tidak hanya mendengar semata-mata, namun harus memberi perhatian kepada apa yang didengar. Kita harus memberi respon terhadap apa yang sudah kita dengar. Ungkapan dalam bahasa Indonesia yang sudah hampir punah mengatakan, dengar-dengaran. Makna kata itu ialah taat kepada apa yang sudah didengar. Itulah yang menghasilkan iman. Bapak Ibu Saudara, dalam pasal 11 surat Ibrani, penulis surat tersebut memberikan daftar dari pahlawan iman. Para pahlawan iman itu, mereka yang didaftarkan di sana adalah orang-orang yang berbuat sesuatu oleh karena iman mereka kepada Allah yang telah berbicara kepada mereka. Dengan perkataan lain, penulis surat Ibrani mau mengatakan bahwa tidak ada seorang beriman pun yang tidak berbuat sesuatu di dalam hidupnya oleh karena imannya. Penulis surat Ibrani pun menambahkan bahwa orang tidak mungkin berkenan kepada Allah tanpa iman. Iman adalah sesuatu yang Allah ingin temukan di dalam hidup kita jika kita berhadapan dengan Dia. Maka marilah kita bertumbuh di dalam iman, sehingga kita semakin mengerti makna dari tujuan kita hadir di dunia ini. Sehingga tatkala kita kelak diperhadapkan dengan pengadilan Allah, maka kepada kita akan diberi putusan tidak bersalah oleh karena imannya kepada Yesus Kristus telah membenarkan kita. Karena itu berimanlah yang benar dan baik kepada Yesus agar hidup kita berarti baginya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Kami belajar bersama-sama tentang apa itu iman. Bahwa iman harus disertai dengan perbuatan. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami adalah orang-orang percaya kepadamu. Maka biarlah juga kehidupan kami berkenan kepadamu. Sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tolong kami ya Tuhan. Pimpin kami, tuntun kami agar apa yang kami perbuat semua seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.